Mungkin ada yang sudah lihat Facebook. Lihat bagaimana kami tertidur di pesawat, di foto, lalu kita ada cipi-cipi di Great Wall. Teman-teman, pelayanan kami ke Beijing kali ini tidak mudah. Jujur tidak mudah. Karena itu anak-anak kampus, kami harus cari dana sendiri untuk pelayanan juga. Mereka juga prepare dana, kita juga prepare dana. Dan karena kita prepare dana, kita mesti cari pesawat yang lebih murah. Walaupun pesawatnya bagus, KTI yang punya Hong Kong dan sebagainya. Tapi kami mesti cari jam yang sangat, lihat jam murah itu jam berapa, ya. Jadi dari Jakarta kami ke Malaysia, dari itu sekitar 4:30 pagi. Sampai di Malaysia kami harus nyambung lagi, berhenti di Hong Kong. Dari Hong Kong kami transit lagi 2 jam, kami harus ke Beijing lagi. Teman-teman, sampai Beijing itu sekitar jam 8 malam. Kami berangkat 4:30 pagi. Ya, jam 8 malam. Pada waktu ngambil koper, semua koper teman-teman saya udah ada. Koper saya hilang. Alkitab di dalam situ, bahan pengajaran di dalam sana, dan baju yang saya pakai ya itu yang udah hilang dan tidak ada ganti sama sekali. Keluar dari bandara setelah kami report dan sebagainya itu 9:30 malam karena kita lost baggage dan hilang. Dan saya mau cari mall untuk beli baju, ternyata mall udah tutup. Nah, saudara aset deh. Buat saya kondisi itu udah rasanya nggak nyaman banget. Dan kalau dalam pelayanan bagian saya selalu bagian bongkar. Bagian bongkar itu bagian puncak, yaitu doa dan sebagainya. Dan saya memegang sesi 4 dan 5. Saya belajar untuk bersyukur, tapi tidak mudah. Karena terpikir karena nggak apa-apa, teman ya. Karena terpikirnya koper, dan saya nggak nyaman banget. Nggak apa-apa teman-teman kita perlu doakan. Saya hanya berpikir bagaimana dengan materi, dengan Alkitab, karena saya jarang sekali pakai yang seperti itu. Yang dimunculkan saya biasa pakai Alkitab. Tapi saya tetap belajar untuk itu. Tapi memang tidak mudah. Saya nggak ngomong bahwa itu mudah. Karena sepanjang pagi saya harus calling ke Malaysia, saya harus calling ke Singapura untuk memastikan. Dan ada satu teman saya bilang gini, Han, satu orang berdosa aja Tuhan cari, yang hilang pun Tuhan cari. Apalagi kopermu pasti ketemu. Amin. Dan perkataan itu begitu membuat saya seperti tertemplak. Saya bilang ya sudah Tuhan, saya percayakan dan saya percaya Tuhan pasti saya nggak tahu bagaimana, tapi pasti koper itu ada. Selang 1 hari kemudian belum dapat. Ditelepon ke airport, nggak tahu kopernya kemana, nggak tahu kemana. Nah, puji Tuhan saya udah beli baju. Ya. Tapi saya pikir ini baju kan buat cuma 3 hari. Sisa hari berikutnya bagaimana? Karena kami baru pulang dari Beijing itu hari Selasa. Pesawat pagi lagi, 7:30, jam 5 udah di airport. Hari berikutnya tiba-tiba teman saya, coba telepon KTI Singapura, coba KTI Malaysia, coba telepon KTI sana. Akhirnya kami telepon. Dia bilang, Pak, tidak ada laporannya bahwa kopernya hilang. Bayangin sana. Abah nggak tahu gimana. Tapi tiba-tiba boleh nggak Pak disebutin kodenya? Dia bilang. Dia bilang, sebutin kode laporannya. Saya sebutin. Ini ada. Kopernya ada di Hong Kong. Dia jalan sendiri, saya ke Beijing, di kopernya sendiri. Ternyata pada waktu di screening bagian baggage itu, kalau di luar negeri
koper kita udah nggak ditanganin manusia lagi, udah pakai barcode. Jadi ini kemana-kemana barcode-nya hilang. Padahal teman-teman, barcode teman saya yang lain tuh ada. Kok punya saya yang mesti hilang? Dan saya bayangin kalau itu tempelannya nggak kuat, di koper saya itu banyak sekali tempelan dan itu kuat. Dan saya percaya ini bukan pekerjaan manusia tapi pekerjaan si jahat. Kenapa? Karena tim saya juga udah tiba di Beijing, pacarnya sakit, masuk rumah sakit dan sebagainya. Teman-teman, ternyata pelayanan itu nggak mudah, ya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Setelah koper dapat, saya bersuka cita dan Tuhan melakukan perkaranya bagi anak-anak muda di sana. Ternyata Tuhan punya maksud, sudah. Ternyata selama ini mereka sering undang dari Indonesia, tapi mereka nggak dapat sesuatu. Mereka bilang beda dengan tim ini. Bilang, tim ini memang gokil, tim ini memang tidak tahu malu, tim ini memang youth dan semuanya. Dan mereka bilang dengan yang dulu-dulu Ibu Curi pernah ke sana beberapa tahun, tapi mereka habis di situ. Tapi dengan retreat kali ini mereka merasakan satu berkat Tuhan dan mereka share di pet, wah kami diberkati, dan mereka bonding dengan kita. Mereka dijamah kasih Tuhan dan puji Tuhan, Oktober nanti mereka set untuk boleh kami ke sana. Ya, ternyata pelayanan yang mudah, harus bawa sesi dalam kondisi koper nggak tahu kemana. Oke, percayalah kalau Anda dalam pergumulanmu tetap melayani. Saya cuma bilang gini, saat Anda memikirkan Tuhan, saya bilang memikirkan Tuhan bukan berarti Anda pikirin Tuhan, tapi saat Anda memikirkan pekerjaannya Tuhan, Tuhan juga pikirin Anda. Amin. Puji Tuhan.